Lantas menjadi pertanyaan, di satu sisi 98% mengeluh, mengapa ada 75% merasa budayanya sudah jadi? Istilahnya done ya, ini done. Nah, ayo Bapak Ibu ya, saya ajak Anda berpikir, coba jujurlah pada diri kita Selamat sendiri. pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kembali berjumpa dalam Retail Zoom S untuk kesempatan hari ini. Setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang kita sudah memasuki edisi ke-39. Tentunya saya Riri Wijaya bersama konsultan bisnis yang sudah mendunia ya, Bapak Christian F. Guswai. Tema kita kali ini 3 langkah membentuk budaya perusahaan. Kalau berbicara tentang budaya perusahaan, saya jadi teringat ada orang mengatakan yang berlaku kenapa budaya karyawan, katanya begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Pak Christian F. Guswai bisa langsung dengan tema kita di kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S edisi ke-39 ya. Baik, hari ini kita memasuki tema yang belakangan agak hot ya, agak hot artinya belakangan sedang menjadi isu di beberapa tempat ya, baik itu di grup mentoring saya maupun di klien-klien saya, sehingga saya merasa perlu kita angkat kembali karena ini sebenarnya back to basic ya. Sebenarnya kalau saya memulai proses konsultasi di klien-klien saya pasti akan memulai dengan materi ini sebenarnya ya. Ini kenapa saya sebut ini menjadi basic. Sekarang kita harus melihat pool kita. Pool kita ya sebelum kita mulai. Ada pertanyaan begini, apakah Bapak Ibu memiliki isu tentang kepatuhan karyawan? Dalam hal ini apakah mereka patuh terhadap peraturan, SOP, arahan dan sebagainya? 98% menyatakan memiliki isu ini, 98% ya. Dan ada yang beruntung karena tidak punya masalah ya, dia tidak punya isu itu. 2% dari peserta kita menyatakan tidak punya isu ya. 2% itu ternyata 1 orang isinya. Pertanyaan kedua, seberapa tingkat kegawatan? 10 paling gawat dan 1 kurang gawat ya. Yang nilainya di atas 5, jadi 6 ke atas gitu ya, itu totalnya 15, 16, 17, 21, 29% ya. Hampir 30% menyatakan tingkat kegawatan nilainya 6 sampai 10 ya. Berikutnya lagi, nah ini yang akan kita bahas sebenarnya. Bapak Ibu sudah menetapkan nilai-nilai inti perusahaan? Jawabannya menarik nih. 91% menjawab 91% menjawab sudah. Ya, yang bilang belum itu hanya 7% dan ada 2% yang tidak paham dengan maksud dari nilai-nilai inti perusahaan. Nah, ini kita harus melihat fakta ya. Bukankah tadi di atas dikatakan bahwa apakah Bapak Ibu memiliki keluhan tentang kepatuhan karyawan? Jawabannya 98% memiliki. Padahal 91% mengatakan sudah menetapkan nilai-nilai inti perusahaan. Ya, ini yang menjadi bahasan kita hari ini. Yaitu pertanyaan nomor 4. Apakah nilai-nilai tersebut sudah menjadi budaya perusahaan? 75% menjawab sudah. Oke. Kalau 75% menjawab bahwa nilai-nilainya sudah menjadi budaya perusahaan, pertanyaannya, mengapa Anda mempunyai keluhan tentang yang nomor 1, yaitu Anda bilang bahwa Anda memiliki isu tentang kepatuhan karyawan. Apakah di dalam budaya perusahaan Anda mengajarkan
bahwa mereka boleh tidak patuh. Apakah di budaya perusahaan itu mengajarkan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan, pada SOP, pada arahan pimpinan? Tentu saja tidak, kan? Tetapi herannya, para responden mengatakan nilai-nilainya sudah jadi budaya perusahaan. Nggak nyambung, kan? Nggak matching. Karena Anda 98% bilang punya masalah, tapi mengklaim, ya lucu kan Mbak Riri, mengklaim bahwa nilai-nilainya sudah jadi budaya perusahaan. 75% loh bilang. Disinilah masalah pada umumnya, ya. Disinilah masalah pada umumnya kenapa isu ini menjadi menarik untuk saya angkat hari ini. Karena tidak sinkron. Kalau betul Anda mempunyai keluhan terhadap kepatuhan karyawan kepada peraturan perusahaan, SOP yang sudah dibuat, arahan lisan, mengapa Anda bisa mengatakan bahwa budaya perusahaan saya sudah jadi? Nilai-nilai sudah menjadi. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambungnya di mana? Saya akan menikmati perusahaan yang keren, hasilnya bagus, orang-orang termotivasi, orang-orang patuh sehingga hasilnya bagus. Itu karena budaya perusahaan saya sudah sesuai yang saya inginkan. Ya, itu baru nyambung. Kalau ini tidak sinkron, 98% mengeluh, 75% dikatakan sudah, nggak nyambung. Ya, kalau dia sudah, pasti Bapak Ibu tidak memiliki keluhan banyak. Bukan 98% keluhannya, kebalik. Yang mengeluh cuman 25% karena budaya perusahaannya belum jadi. Sementara yang 75% pasti sudah menikmati hasil dari terbentuknya sebuah budaya perusahaan. Baik, kalau begitu saya akan mundur akan menjelaskan secara landasan teorinya dulu ya. Saya jelaskan landasan teorinya. Apa itu? Corporate culture. YouTube channel juga ya. Sebentar, ini sebentar saya belum mengecilkan suara. Baik. Baik, kita lanjut ya. Apa corporate culture atau budaya perusahaan itu apa sebenarnya? Nah, ini secara landasan teori ya. Corporate culture adalah kumpulan nilai-nilai. Nah, ini kan ada nilai-nilai. Belief itu keyakinan, ethics, etika, kumpulan etika, dan attitudes, that characterize, yang membentuk karakter sebuah organisasi. Dan ini menjadi panduan di dalam praktek sehari-hari. Nah, menjadi panduan, menjadi guidance untuk berpraktek melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ini cukup ya, cukup banyak penjelasan di sini ya. Definisi ini dari sekian banyak definisi, saya memilih definisi ini karena definisi ini yang sangat mewakili ya sekumpulan nilai-nilai, belief, ethics, dan attitude. Pada akhirnya dia akan membentuk attitude ya. Baik. Kita mulai ya dengan landasan teorinya. Sebenarnya nilai-nilai bagian dari 3 yang paling pokok di dalam membentuk perusahaan, yaitu adanya visi, adanya misi, dan berikutnya adalah nilai-nilai. Nilai inti perusahaan. Ini yang disebut juga core values. Core values. Ya. Dengan berkembangnya coach, mentoring, termasuk konsultan, ini 3 hal ini bukan hal yang aneh, ya. Semua orang pasti akan dibimbing, siapapun yang pakai coach, pakai mentor, pakai konsultan, pasti akan dibimbing untuk bikin visi, bikin misi, bikin nilai-nilai inti perusahaan. Ya. Apakah dia
setelah dibikin otomatis jadi. Saya suka menggunakan istilah ini ya. Tidak segampang itu, Ferguson. Ya. Kalau segampang itu, akan banyak sekali perusahaan yang sudah unggul. Kalau membentuk budaya perusahaan itu segampang bikin visi, bikin misi, bikin nilai-nilai inti perusahaan, boom, sukses. Segampang itu, Ferguson. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa menjadi autopilot. Ya, cukup ditetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan boom, jadi. Enggak segampang itu. Ya, karena saya mengangkat isu hari ini. Semua keluhan owner, pimpinan, berasal dari apa sebenarnya? Nilai-nilai yang Anda sudah tetapkan, value, nilai-nilai. Nilai-nilai adalah sesuatu yang berharga ya. Nyatanya nilai-nilai ini tidak menjadi attitude. Apa itu attitude? Attitude itu 3 komponen. Cara Anda berpikir, ketika Anda mau melakukan sesuatu kan Anda pikir. Cara Anda merasa, sebelum Anda melakukan sesuatu rasanya gimana? Bukan main hajar aja ya, rasanya gimana? Sebelum Anda bertindak, sebelum action gitu ya. Itulah attitude, itulah sikap mental. Ya, kita mengukur sikap mental seseorang, attitude seseorang, cara dia mikir, cara dia merasa, dan hasilnya adalah hasil dia bertindak. Attitude inilah yang kelak. Kelak artinya apa? Di kemudian hari akan membentuk yang namanya karakter. Inilah bahasa lain dari kata budaya. Itu ya. Kita runut ya, bahwa budaya perusahaan itu tidak sekonyong-konyong jadi. Jadi, pertama Anda tetapkan dulu nilai-nilai, values yang Anda anggap penting bagi perusahaan Anda. Nilai-nilai ini menjadi cara orang kita berpikir, merasa, bertindak. Kan ini akan menjadi guidance, menjadi panduan ketika mereka praktek. Praktek itu bertindak. Sekumpulan nilai-nilai yang membentuk attitude, yang kemudian hari itulah yang akan membentuk karakter budaya perusahaan. Lantas menjadi pertanyaan, di satu sisi 98% mengeluh, mengapa ada 75% merasa budayanya sudah jadi? Istilahnya done ya, ini done. Nah, ayo Bapak Ibu ya, saya ajak Anda berpikir, coba jujurlah pada diri kita sendiri. Kalau betul budaya perusahaan ini sudah done, mengapa keluhan kita sebegitu besar? Gak nyambung. Gak matching ini. Ya, antara klaim Anda mengatakan kita mengeluh, ada 98% mengeluh, tapi ada 75% menyatakan budaya perusahaannya sudah jadi. Dalam prakteknya, di klien-klien saya, ketika saya tanya, apakah budaya perusahaan sudah terbentuk? Rata-rata 99,9% bilang belum. Belum, itu masalahnya. Itu baru sinkron. Jadi kalau 98% Anda mengeluh, maka budaya perusahaan baru paling-paling 3-5% saja. Tidak mungkin 75%. Karena kalau 75%, keluhanmu pasti turun. Karena itu ada hubungannya. Makanya saya katakan, siapapun yang mengeluh,
tentang perusahaannya, tentang orang-orang yang bekerja di dalam perusahaannya, rata-rata karena budaya perusahaannya belum jadi, belum selesai, belum terbentuk. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and